Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita keempat kalau nggak salah ya. Keempat, mata kuliah, las dan fabrikasi logam. Karena ada kejadian tak terduga ya di kampus, ada staf yang terdeteksi positif COVID, maka kita tiadakan dulu praktikum offline-nya ya. Dan udah di tracing staf-staf yang ada di kampus dan juga sedang disterilisasi. Semoga tidak ada lagi yang terdeteksi positif dan juga kita terhindar ya. Jadi itu sebagai tindakan pencegahan supaya tidak menambah kasus positif lagi, gitu. Tidak membuat klaster baru. Oke. Mengenai kuliahnya nanti kita lanjutkan online aja seperti biasa, tapi yang praktikumnya ditunda ya, tetap gilirannya berikutnya kelompok 3 nggak salah ya. Nah, yang teori tetap jalan, teorinya kita langsungkan secara online. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Materi berikutnya adalah dasar-dasar welding ya, atau welding basics. Ya, ini mungkin saudara udah pada ini ya, memahami welding basics. Jadi saya mungkin nggak terlalu banyak menjelaskan ulang, paling kita refresh aja apa yang sudah dipahami dan apa yang sudah dipelajari, dan mungkin juga ada yang sudah dihadapi di perusahaan mungkin ya, bagi yang bekerja langsung pada bidang pengelasan. Mungkin nanti bisa sharing-sharing juga kita. Oke. Kita buka slide-nya. Ya, jadi karena mata kuliah kita itu ada teorinya, tentu harus dilengkapi juga dengan pembahasan materi teori ya. Nah, topik ini ada beberapa subbab atau isi pembelajarannya ya. Itu diantaranya definisi welding, brazing, soldering, lalu tipe-tipe sambungan, preparasi bevel atau kampuh ya, sudut kampuh. Kemudian jenis pengelasannya ada beberapa. Lalu fillet dan groove ya. Secara umum ada 2 jenis ya. Pengelasannya ada fillet dan ada groove. Lalu ada posisi pengelasan. Lalu ada gambar, spesimen fillet dan groove. Ada welding defect. Ada welding gauge, tapi nanti kita sekilas dulu. Karena nanti akan lebih banyak di inspeksi mata kuliah, bukan mata kuliah, materi inspeksi di terakhir nanti. Ya, jadi ini adalah beberapa cara untuk menyambungkan logam ya, penyambungan metal ya. Ada 2 jenis ya, dengan cara mekanik maupun dengan cara metalurgi. Bedanya apa? Kalau secara mekanik itu hanya menyambungkan secara biasa gitu ya. Misalnya pakai baut atau pakai paku rivet ya. Kalau belajar di perkakas tangan kan ada belajar ini ya, paku keling, nah itu rivet. Lalu string catfish itu suayan paksa gitu istilahnya. Karena kalau di perkakas tangan tuh ada suayan longgar, ada suayan paksa kan. Nah, suayan paksa itu seperti itu. Nanti diketok lah gitu sehingga dia ketat sambungannya. Jadi itu ya kalau sambungan secara mekanik ya, secara fisik itu. Kalau secara metalurgi, nah itu ada melibatkan proses pengolahan logam di dalamnya ya. Ada 3 proses, ada proses bertekanan, ada proses fusi, dan ada proses brazing dan soldering. Jadi pressure dan fusion itu termasuk ke dalam welding ya. Sini ada banyak ya jenisnya.
ada sebentar. Ya, ini ada gas pressure welding, ada resistant welding, ada force welding, ada ultrasonic welding. Ini yang menggunakan tekanan ya, ditekan, weldingnya itu ditekan. Menggunakan ya gabungan antara metalurgi dengan mekanik ya, kok seperti itu. Lalu ada yang proses fusion, fusi. Nah, ini adalah penggabungan logamnya. Ya, fusi ada proses penggabungan di situ. Proses fusion itu ada oxy-fuel gas welding. Ini maksudnya las karbit ya. Kalau oxy-fuel itu menggunakan bahan bakar. Jadi mirip seperti oxy-fuel cutting yang kemarin. Cuman bedanya kalau oxy-fuel cutting itu gunanya untuk memisahkan logam, mengikis gitu ya sampai habis. Sementara kalau oxy-fuel gas welding ini logamnya dipanaskan dengan las karbit hingga logam itu meleleh kan, meleleh jadi cair, lalu saling melarutkan, saling bersatu dengan logam yang lain. Jadi terbentuklah sambungan. Lalu ada termit, ada electrostatic welding, electron beam welding, dan lain-lain. Nah ini intinya sama ya, intinya memberikan panas pada logam sehingga logam yang meleleh, kemudian lelehannya itu terjadi fusi penggabungan ya, terjadi fusi penggabungan antara satu logam dengan logam yang lain. Dan yang sering kita gunakan adalah arc welding. Arc welding ini yang menggunakan percikan listrik ya, lompatan listrik atau busur istilahnya kalau di sini. Arc itu busur. Busur itu maksudnya ya lompatan elektron, lompatan listrik tadi ya. Ada juga jenis-jenisnya arc welding ini, ada gas shielded metal arc welding ya atau GMAW, ada shielded metal arc welding atau SMAW. Ini kemarin kita praktikkan di lab. Lalu ada submerged arc welding atau SAW, ada gas tungsten arc welding GTAW, nama lainnya TIG atau tungsten inert gas ya. Lalu ada shaft shielded arc welding, ada electrogas arc welding, ada plasma arc welding dan lain-lain. Nah, ini ada berbagai macam jenisnya. Tapi intinya sama, menggunakan arc welding, yaitu pengelasan yang menggunakan busur listrik ya. Cuman detailnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan gas, lalu ada logam dengan flux, ada yang menggunakan tungsten ya. Nanti tungsten itu gunanya sebagai sumber arusnya aja, sumber ini aja, sumber arc-nya aja. Sementara ininya logam pengisinya, filler metalnya beda lagi. Beda dengan SMAW, SMAW sekaligus ya, elektrodanya sekaligus sebagai filler metal. Lalu ada brazing dan soldering ya. Ada brazing dan soldering. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Nah, ini adalah perbedaan antara welding, brazing dengan soldering. Yang membedakan itu kalau solder ini ada logam soldernya biasanya timah ya. Ini besi soldernya gunanya untuk memanaskan logam timah ini. Nanti logam timah ini akan meleleh sehingga akan menutupi ini, menutupi atau merekatkan diri pada papan sirkuit atau pada logam-logam yang lain. Ini penggunaannya pada papan sirkuit ya, pada elektronik kecil-kecil. Nah itu gunanya. Sementara kalau brazing itu kita berikan panas yang lebar ya, yang banyak pada permukaan base metal atau logam dasar ya, atau apa sih istilahnya, logam induk gitu ya. Nah kemudian filler metalnya diberikan di situ, digoreskan untuk untuk membuat ikatan yang merupakan proses kapiler ya, seperti ini. Nah, kemudian ada welding, brazing ya, maksudnya SMAW welding. Nah, kalau welding ini
terjadi pencampuran antara baik base metalnya maupun dengan filler metalnya. Jadi ada pencampuran yang lebih merata. Oleh karena itu suhunya pasti lebih tinggi. Nah, ini perbedaan jelasnya, detailnya. Antara ketiganya itu yang punya kekuatan paling besar adalah welding, ya. Karena tentu tadi ada fusion antara base metal dengan filler metalnya. Tapi kalau solder itu yang memiliki kekuatan paling lemah ininya ikatannya. Ya karena memang tujuannya bukan sebagai struktur ya, cuma sebagai penyambung aja. Biasanya pada barang-barang elektronik asal nyambung logamnya sehingga bisa elektronnya mengalir. Itu fungsi solder sebenarnya, bukan sebagai apa ya, sambungan yang mempertahankan kekuatan struktur ya. Kalau misalkan kita bikin tangga, terus tangganya itu disambung pakai solder ya nggak akan bisa kita injak kan, seperti itulah. Itu kalau welding gunanya supaya benar-benar rekat logamnya. Sementara kalau brazing itu di tengah-tengahnya, lebih tinggi dari soldering tapi lebih rendah daripada welding. Lalu kalau suhu welding karena kita biasanya menggunakan logam-logam yang titik lelehnya tinggi, misalnya baja karbon atau mungkin aluminium, ya itu pasti sangat tinggi sekali suhunya, bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Di sini ya bisa mencapai 1.500 derajat Celcius. Oleh karena itu, seringkali kita kalau arc welding kita menggunakan ampere atau arus yang tinggi agar bisa mencapai suhu yang tinggi pula. Jadi kalau arusnya rendah, pasti sulit kita untuk mencapai arusnya suhunya tinggi. Jadi harus menggunakan arus atau ampere yang besar. Kalau brazing diantaranya, sementara kalau solder itu tidak terlalu panas, ya relatif hanya 450 derajat Celcius. Makanya kita bisa pakai listrik biasa ya, listrik rumahan bisa langsung colok gitu kan. Terus logam yang digunakan juga bukan logam yang keras kan, cuman biasanya tibah gitu yang mudah meleleh. Nah, kalau ini welding baik base metal maupun filler metal dipanaskan hingga meleleh. Jadi dua-duanya meleleh sehingga tercampur ya. Nah, logam itu kalau bentuknya padat kan nggak akan menyatu kan kalau padat. Tapi karena kalau dia dilelehkan sampai mencair, itu bisa menyatu sempurna gitu, terjadi fusion. Nah, kalau dia fusion, nanti kan susunannya tidak sama seperti susunan awal kan, pasti akan berubah sifat mekaniknya. Biasanya akan terjadi peningkatan sifat mekanik, apalagi kalau filler metalnya itu filler metal yang keras. Maka kalau kita menggunakan filler metal, biasanya kita sesuaikan sama sifat mekaniknya seperti seperti kekuatan ini ya, tensile strength-nya seperti itulah. Ada di klasifikasi filler metal yang dibutuhkan. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan, nanti kita gunakan filler metal yang seperti apa. Sementara kalau brazing, yang dipanaskan itu base metal yang dipanaskan. Ya, tapi base metalnya tidak meleleh. Hanya filler metalnya aja yang meleleh. Jadi tidak terjadi fusion di situ. Kan? Hanya terjadi istilahnya peristiwa capillary. Benar-benar yang si filler metalnya itu mencari tempat-tempat kosong yang di sambungannya. Karena kalau sambungan itu pasti secara mikro tidak benar-benar menyatu kan, pasti ada ruang kosong sedikit rongga gitu kan. Nah, rongganya itu langsung diisi oleh filler metal. Sementara kalau solder yang dipanaskan hanya filler metalnya saja, base metalnya tidak dipanaskan. Ya walaupun dipanaskan juga sih nggak begitu mempengaruhi base metalnya gitulah. Tapi target utamanya adalah kita panaskan filler metalnya sampai nanti menetes, lalu menempel di base metal. Oke. Kemudian mechanical properties atau sifat-sifat mekaniknya, kalau welding itu terjadi perubahan sifat mekanik karena tadi kan ada pemanasan dan pendinginan ya. Jadi kalau pemanasan nanti susunan kristal atau atomnya berubah, kemudian saat didinginkan
dari bentuknya cair menjadi padat itu akan ada istilahnya quenching ya. Kalau quenching itu adalah pendinginan yang mendadak. Nah, kalau ada quenching itu nanti ada istilahnya cacat atau defect pada material. Nah, kalau ada defect pasti ada sifat-sifat yang khusus. Misalnya kita memberikan karbon pada besi jadi baja. Nah, karbon itu jadi defect tuh, jadi cacat. Karena susunan besinya udah nggak rapi lagi kan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya baja jadi lebih keras daripada besi biasa kan. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita beri defect pasti ada perubahan mechanical properties atau perubahan sifat mekanik, bisa menjadi lebih keras atau mungkin bisa jadi getas ya istilahnya. Getas itu tuh rapuh bisa aja. Nah, itu yang perlu kita uji. Sementara kalau brazing bisa terjadi sifat-sifat mekaniknya di sambungan, tapi tidak signifikan. Maksudnya apa? Yang terjadi perubahan itu hanya di sambungannya saja, di base metal tidak. Meskipun demikian, tidak begitu signifikan perubahan sifat-sifatnya. Sedangkan kalau solder tidak ada perubahan sifat-sifat mekanik. Nah, ini adalah beberapa tipe sambungan ya, join. Jadi kalau kita menemukan istilah join pakai T ya, itu sambungan artinya ya. Beda kalau join pakai JOIN, join itu artinya bergabung. Nah, kadang-kadang saya lihat teman-teman atau di sosmed atau di WhatsApp mungkin ya, mengajak ayo join. Join itu maksudnya bergabung ya, tapi pakai T. Nah, itu salah ya. Ayo join. Nah, itu kan artinya mari bergabung. Mari menyambung kan istilahnya kalau gini. Beda ya dengan join, tidak pakai T. Oke, jadi ada beberapa jenis sesuaikan dengan sudutnya. Ada edge join, ada corner join, ada T-join, ada butt join, ada lap join. Ya, di sini ada jenis-jenisnya berdasarkan sudut. Kalau corner join, sambungannya ada di sudut ya. Kalau corner itu sudut, kalau lap berarti di pangkuan kan sini ya. Ditumpuk lalu ujungnya diberikan sambungan. Lalu ada T-join bentuknya T ya, 90 derajat. Ada butt join itu betul-betul head to head. Sementara kalau edge join itu di ujung seperti ini. Nah, ada beberapa juga tipe weld atau tipe las-lasan ya. Ada bed atau surface. Nah, ini kemarin dilakukan di praktikum ya. Itu weldingnya ada hanya di permukaan saja, di surface. Lalu ada fillet di sini. Nah, kalau fillet itu dia nggak sampai tembus ya, cuman di sampingnya aja istilahnya. Ya, jadi berbeda kontras dengan groove di sini. Kalau groove itu tembus ke bawah ya. Istilahnya itu face dengan root-nya bisa kita lihat dengan jelas. Lalu ada plug itu titik-titik biasanya. Kalau plug itu titik. Nah, surface weld ini biasanya untuk menambal atau memperbaiki permukaan logam. Jadi kalau ada permukaan logamnya bocel-bocel gitu istilahnya ya, aus, kita mau bikin halus lagi, itu kita bisa kasih bed welds ya atau surface weld. Kalau fillet itu bisa menyambung yang bentuknya, perhatikan jenis sambungannya ya. Ini sambungannya adalah sambungan lap tadi kan, lap. Ya, jadi bedakan antara sambungan dengan las-lasan. Tipe sambungan dengan tipe lasan itu beda. Jadi lap join di sini ini menggunakan fillet. Kalau corner join ini fillet juga ya. Ya kan? Kalau butt join, nah ini tembus ke bawah kan. Nah ini menggunakan groove. Tapi kalau corner join ini bisa sampai ke bawah sini, ya juga kita bisa katakan sebagai groove ya. Ya gitu seperti itu. Nah kalau T-join itu sudah jelas fillet ya. Nah, kalau fillet itu dia ciri khasnya nggak tembus ke dalam situ, nggak tembus ke bawah situ ya. Ciri khasnya gitu, cuma di permukaannya aja. Nah seperti ini. Ini adalah fillet.
Ini adalah anatominya istilahnya ya. Ada weld face. Weld face itu muka las-lasannya ya yang kita hadapi, yang kita berikan lasan, yang menghadap ke kita itu weld face. Lalu ada toe. Toe itu kalau di istilah sehari-hari kan jari kaki ya. Toe, toe itu ya ujung ini pertemuan antara las-lasan dengan logam dengan base metal itu namanya toe. Lalu leg, leg itu jarak antara root dengan toe ya. Biasanya leg itu panjangnya sama baik ke atas maupun ke samping sih leg ya. Lalu root, root itu di bawahnya face ya. Jadi kalau atasnya face, di bawahnya turut di akarnya. Kalau kita bayangkan seperti pohon, berarti di tanahnya itu adalah root seperti itulah. Ya. Kalau di mungkin di groove nanti bisa kelihatan lebih jelas. Nah, ini kalau ini groove ya. Ini juga kita biasa menggunakan ini pengelasan groove. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan jelas ya rootnya. Jadi kalau weld face itu sisi yang berhadapan dengan welder ya. Sementara kalau root itu di bawahnya, di dalamnya. Ya, saya yakin saudara pasti sudah mengerti ya penjelasan saya. Lalu ada reinforcement. Ya, reinforcement itu adalah tinggi dari weld face-nya, perbandingan antara base metal dengan puncak las-lasan. Semakin tinggi las-lasannya dibandingkan base metal ini, makin besar pula reinforcement. Nah, itu ada kriterianya, nggak boleh terlalu tinggi dan nggak boleh terlalu rendah. Ada kriterianya. Kriteria itu berdasarkan standar yang berlaku. Mungkin nanti belajar kode dan standar kalau masuk welding, nanti ada di situ kriteria-kriterianya. Lalu ada root reinforcement. Root reinforcement itu yang tembus ke bawah ya. Tembus ke bawah. Itu juga ada kriterianya masing-masing. Nggak boleh juga terlalu banyak ya, istilahnya excess. Kalau terlalu banyak nanti pengaruhnya ke strength-nya, ke apa namanya, pembagian stresnya gitu ya. Kalau di material itu ada stres ya, tekanan atau stresnya. Kalau terlalu besar di reinforcement itu, di las-lasannya, nanti akan mudah menjadi ini, akan mudah patah materialnya seperti itu. Nah ya, ini anatomi lebih jelasnya mengenai groove welds. Ada face di sini, lalu ada weld size-nya, ukuran las-lasannya ya. Ini penampang melintangnya. Weld size-nya itu yang sebesar inilah, seberapa besar las-lasannya. Lalu ada reinforcement itu seberapa tinggi las-lasannya. Kemudian root face, ya berarti muka rootnya kan yang di bawah ya. Kalau kita ngelasnya dari atas sini, berarti yang di bawah sini rootnya. Tapi kalau kita ngelasnya dari sini, yang di sebelah atas ini adalah rootnya, gitu ya. Balik aja. Lalu ini sebelah sini toe-nya sama ya, ada toe juga. Terus di sini nggak ada leg ya, nggak ada leg ya kan. Nah, itu juga perbedaannya. Lalu ada root opening. Root opening itu jarak antara logam di ujung, jarak antara base metal tapi di bawah ya, di rootnya. Seperti itu. Ada plug welds. Nah, ini adalah beberapa posisi. Saya yakin saudara terutama yang sudah pernah mengelas istilahnya, sudah familiar dengan beberapa posisi pengelasan. Ada dua tipe welding di sini ya, ada fillet dan ada groove. Kita lihat yang fillet yang atas. Ya, ini standar apa ini? Standar AWS kalau nggak salah. Ya, jadi ada istilahnya satu F di sini. Oh, saya lupa AWS atau satu lagi apa ya? ISO, saya lupa. Jadi ada istilahnya satu F, lalu 2F itu PB, ya. Ini istilahnya yang lain nih, dengan standar yang lain. Tapi itu merupakan posisinya sama ya. Jadi kalau yang atas ini buat fillet,
ya, bacanya seperti itu. Lalu yang atas ke bawah itu yang posisi flat, yang paling kiri itu posisi flat, artinya apa ya, ke bawah ya, mendatar gitu posisi lagi. Seperti biasa kita posisi yang kita gunakan di lab itu posisi flat gitu ya. Lalu ada posisi horizontal, lalu ada posisi vertikal itu yang berdiri ya, kelasnya itu berdiri. Lalu ada posisi, oh sebentar, kalau horizontal itu ke depan maksudnya ya, kita berdiri, lalu kita ngelasnya di dinding seperti itu. Nah seperti di dinding seperti itu. Tapi kalau vertikal di dinding juga, cuman atas bawah. Nah kalau flat ya sebelah kiri itu kita ngelasnya seperti menulis seperti itu. Lalu kalau overhead itu yang di atas kepala ya, yang kita mendongak seperti itu. Nah itu kalau yang fillet ya. Kalau fillet pasti T-join seperti ini kan. Ini T-joinnya. Kalau groove weld, nah itu ada 8 posisi ya. Ada 1G, 2G, 3G. Ada yang di bawah itu groove untuk pipa ya. Pasti nanti ada yang bekerja di perusahaan yang menggunakan pipa sebagai produknya, pasti ada ya, terutama di oil and gas. Jadi kalau pakai pipa itu harus di roll, harus diputar pipanya selama welding. Selama dilas itu harus diputar biar dapat dilas merata. Nggak mungkin weldernya yang mutar gitu kan, nggak mungkin, pasti pipanya yang mutar. Yang 2G juga gitu, kita ke depan lalu pipanya mutar. Nah sementara kalau yang sebelah kiri ini, sebelah kanan, pipanya nggak boleh diputar katanya. Kalau sebelah sini ya, aja nggak boleh diputar. Malah jadi kita yang berputar, weldernya yang mutar. Dan yang paling sulit itu yang ini nih, yang 6G ini pasti, karena pipanya ada istilahnya posisi inklinasi miring ya, ada sudutnya. Ini nggak sama tuh. Itu harus weldernya yang ngikutin. Ini kesulitannya paling tinggi. Oke, kemudian ada preparasi bevel ya, sambungannya. Ada beberapa, ada square, ada close square, ada single bevel, single J, double bevel, double J, dan seterusnya. Itu tergantung kebutuhan dan tergantung juga dengan spek material. Kalau materialnya tebal, itu pasti beda perlakuannya dengan material yang tipis. Ya. Apa yang kita pertimbangkan dalam pemilihan preparasi bevel tadi? Jadi ada 4 ya biasanya, ada thickness atau ketebalan, ada welding prosesnya menggunakan apa, apakah SMAW, GTAW atau yang lain, lalu welding distortionnya apa, ya, dan ada cost. Cost itu tentu biayanya, apakah dengan menggunakan proses tertentu dengan bevelnya tertentu, apakah sepadan dengan hasil yang diinginkan ya. Ya bisa aja kita menggunakan yang paling bagus, yang tebal gitu ya, yang paling kuat. Tapi apakah diperlukan dengan biaya yang lebih mahal? Kalau nggak perlu ya pasti kita pilihnya yang lebih efisien. Biasanya kalau bentuknya sepertinya ini ya, single U atau double U itu kan pasti lebih banyak menggunakan selasan ya. Pasti lebih banyak pengelasannya dan itu bisa lebih mahal gitu. Tapi kalau yang square ini kan nggak ada perlakuan khusus, cuma dipotong aja langsung dilas bisa langsung kan. Itu bisa lebih murah. Ya, kalau ini kan pasti udah kita menggunakan material lasan lebih banyak, terus perlu waktu lagi untuk persiapannya kan dipotong dulu, digojing segala macam lah, supaya bentuknya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh detailnya. Kalau ini butt joint single bevel groove ya, ini sambungannya sambungan butt ya, butt joint. Lalu weldingnya groove dengan tipe bevelnya single bevel. Single bevel itu satu aja yang miring membentuk sudut ini bevel. Nah, bevel angle-nya antara 40 sampai 50 derajat.
40 sampai 50 derajat sudutnya. Nah, ini kekurangannya pengelasan rootnya yang bawah sini itu susah karena sudutnya sempit. Ya pasti. Kan kita ingin supaya filler metal itu sampai ke bawah sini kan, sampai ke root. Tapi kalau ini kan ukurannya mungkin agak besar, jadi dia logam filler metalnya berhenti di tengah-tengah sini, nggak sampai ke bawah. Nah, berarti sambungannya tidak sempurna ya. Maka akan timbul defect atau cacat incomplete joint penetration ya. Atau penetrasi sambungannya tidak lengkap. Nah, itu akan mempengaruhi kekuatan mekaniknya. Ada incomplete fusion juga, itu penggabungan dengan base metalnya tidak sempurna. Lalu ada slack inclusion. Slack itu ya yang kalau kita ngelas pasti ada kotorannya tuh. Itu bisa masuk ke dalam selas-selasan, itu tidak bagus biasanya. Biasanya di reject soal seperti itu ya. Nah, itu bisa muncul kalau kita menggunakan single bevel groove, dan kesulitannya bisa muncul itu. Yang harus kita antisipasi. Kemudian ada butt joint double bevel groove ya. Kalau double bevel artinya salah satu base metal sambungannya double bevelnya atas bawah. Ya. Lalu ini perlu back gojig untuk menghilangkan defect di root ya. Rootnya berarti di mana? Rootnya di sini nih. Tengah-tengah sini ya. Ini kualitas weldingnya bagus. Lalu ada butt joint double V groove. Kelebihannya lebih sedikit weld metal yang diperlukan, distorsinya lebih sedikit, tapi cost-nya lebih mahal. Umumnya untuk ketebalan lebih dari 1 inci ya. Ini double V groove berarti V-nya 2 atas bawah. Kalau ini single V, V tapi cuma di atas aja. Ini umumnya untuk yang lebih tipis dari 1 inci. Nah, juga ada single joint, butt joint single J ya. Nah, ini J itu bentuknya melengkung seperti ini, berbeda dengan V tadi. Kalau yang V tadi atau bevel itu langsung aja membentuk sudut miring gitu ya. Kalau ini ada membentuk radius istilahnya. Ini kelebihannya pengelasannya lebih mudah daripada single bevel. Kenapa? Karena ruangnya besar di sini ya. Kalau kita masukkan elektroda di sini, yang udah pernah nyoba pengelasan ya. Nah, ini pasti lebih mudah masuk ke sini. Karena kan target kita biar masuk ke root kan. Nah, lalu ini perlu base metal lebih dikit. Preparasi cost-nya lebih mahal karena butuh pembentukan radius tadi. Dan ini bisa kita gunakan untuk ketebalan yang lebih dari 40 mm. Kemudian ada single U ya. Kalau U berarti J-nya ada 2 kiri kanan. U seperti ini. Ini bagus sekali untuk mengakses atau mencapai rootnya. Ini juga bagus untuk ketebalan yang lebih besar dari 40 mm, tapi higher preparation cost. Persiapannya atau preparasinya itu lebih mahal ya karena butuh banyak perlakuan. Oke, ini ada beberapa tipe penetrasinya. Kalau ini complete ya, ini complete joint penetration. Kalau di groove ya, groove welding. Ini face dan rootnya sama-sama tembus ya. Tembus sampai ke bawah, bagus, penetrasinya tembus ke bawah. Tapi kalau yang sebelah kanan ini partially joint penetration, jadi enggak sampai ke bawah sana. Ya, cuma di atasnya aja. Kalau ini double sided partial penetration, ya, jadi atas bawah, tapi nggak sampai ke rootnya. Di sini, rootnya di sini. Jadi kita ngelasnya atas bawah ya, double face, tapi nggak sampai tembus ke root. Kalau yang ini yang bagusnya nih, versi bagus dari yang sebelah kanan bawah. Nah, ini tembus sampai ke tengah-tengahnya. Oke, ini ada backing weld. Ini biasanya untuk menahan supaya yang apa ya, ya macam-macam lah fungsinya lah. Bisa fungsinya untuk supaya nggak
tembus ke bawah sana atau mungkin ada fungsi lain, ya itu tergantung kebutuhan. Oke, lalu ada beberapa tipe weld ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ada bevel angle, sudutnya sekian untuk tipe sambungan yang berbeda. Misalnya single V atau double V itu sudutnya adalah 25 sampai 30 derajat. Ini ya, bevel angle itu yang ini. Antara garis horizontal, garis vertikal itu 0 derajat. Yang ini 0 derajat. Semakin ke kanan, semakin ke kiri, itu semakin besar sudutnya. Jadi kalau single V atau double V, dari tengah sini ke pinggir itu sekitar 25 sampai 30. Kalau U, ya itu sudutnya berarti sekitar 8 sampai 12. Oke, kalau bevel, single bevel atau double bevel, ya berarti yang mana tuh? Di sini nggak ada ya. Nah, kalau yang bevel itu berarti yang salah satunya aja ya. Kalau ini kan V ya. Yang kalau V kiri kanan, kalau yang bevel berarti sebelahnya aja, itu lebih besar lagi sudutnya antara 40 sampai 50. Oke, kemudian root face. Root face ya bawah sini ya. Itu sekitar 1 sampai 2 mm. Sementara kalau root gap atau root opening itu biasanya sebesar filler metal yang digunakan. Ya, jangan lebih kecil daripada filler metal, nanti filler metalnya nggak bisa masuk ya. Filler metalnya nanti nggak bisa masuk ke dalam situ. Cuman kelas di luarnya aja, nggak tembus ke dalam. Tuh. Oke. Ini tadi, nah kalau ini capping ya istilahnya. Capping ini berlapis-lapis ya. Itu kita bisa gunakan filler metal yang berbeda-beda. Kita root dulu, kemudian kita las tengahnya hot pass, kemudian sampai atas capping pass ya. Jadi nggak mesti satu kali ngelas selesai, nggak boleh beberapa kali. Itu istilahnya capping ya. Jadi ada beberapa lapisan seperti itu. Nah itu tergantung kebutuhan juga apakah perlu dengan filler metal yang berbeda atau sama seperti itu. Lalu ada istilah di sini HAZ, heat affected zone. Ini adalah daerah yang terkena panas ya. Jadi yang terkena panas itu kan nggak cuman yang tengah las-lasannya aja kan, tapi juga di base metalnya. Nah itu istilahnya HAZ. Yang dipengaruhi langsung oleh arc tadi. Jadi terkena panas langsung. Oke. Kemudian ada fusion line. Fusion line itu berarti daerah toe tapi ke bawahnya ya. Kalau toe itu kan pertemuan antara base metal dengan filler metal tapi di luar ya. Tapi kalau fusion line itu yang di dalamnya benar-benar ketemu ya antara weld metal sama base metalnya. Oke, ada istilah foreign metal itu base metal deh. Logam induknya. Lalu excess weld metal itu tadi yang kita sebut sebagai reinforcement, sama aja istilahnya antara excess dengan reinforcement sama aja. Sementara ini kalau fillet ya, ini fillet, ada leg, toe, root, lalu ada design throat, ada effective throat, ada actual throat. Nah, kita lihat di sini. Juga ada convexity atau kecembungan ya, cembung kalau convex ya, kalau cekung concave. Lihat muka ininya, muka las-lasan di groove-nya itu. Kalau dia maju ke depan itu convex ya, cembung. Kalau dia ke dalam melengkung itu concave istilahnya. Oke, di sini ada leg size. Leg size itu yang jaraknya ini. Dari root sini ke toe itu leg. Begitu juga yang ke atas itu leg juga. Lalu ada actual throat. Lihat tanahnya. Actual throat itu adalah yang ujung root ini ya, yang benar ini ke ujung face yang paling luar. Nah, itu throat istilahnya. Actual throat yang benar-benar bisa diukur. Diukur pakai alat ukur tuh actual throat. Lalu ada theoretical throat. Teoritis. Nah, kalau yang teoritis itu seperti ini. Yang
secara teori harus seperti ini, harus begini. Kalau bentuk las-lasannya itu rapi atau datar ya. Sementara kan jarang seperti itu. Nah, theoretical throat itu kita hitung biasanya. Kita hitung dari ukurannya. Terus kita hitung dari situ. Lalu ada effective throat di sini. Nah, effective throat itu berarti jarak antara ini garis ini ya, garis face-nya yang lurus dengan root yang paling bawah sini. Itu effective throat. Oke, ini juga ada istilah quotient line, ada HAZ seperti tadi ya, sama seperti groove weld. Nah, ini gambar yang di bawah sini contoh penampang melintangnya dari fillet weld ya. Nah, ini. Kita lihat root-nya itu di sini ya. Nah, yang tengah-tengah ini tidak disambungkan oleh las-lasan ya. Itu ciri khas fillet seperti itu, nggak tembus, nggak semuanya gitu, cuma di permukaan sini aja. Seperti itu kalau fillet. Nah, ini sebilang tadi ya, jenis kecembungannya. Kecembungannya ada yang seperti ini, yang ini mitre, yang datar, ini jarang sekali, lalu convex, yang cembung, lalu ada yang concave. Concave itu yang cekung ke dalam. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya kalau rumusnya ini ya, design throat thickness itu yang teori. Kalau kita ingin menghitung yang teori, desainnya itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan panjang leg-nya dengan 0,7. Ya, jadi misalnya nih, ada soal sebuah mitre fillet dengan leg length-nya 10 mm, berapa throat-nya? Ya, berarti kita cari ini kan, design throat thickness. Kita kalikan aja leg length-nya dengan 0,7, berarti 10 dikali 0,7, 7 mm. Sementara kalau dibalik soalnya, kalau throat-nya 10 mm, berapa leg-nya? Ya, dikali 1,4 ya, atau 14 mm. Oke. Ya, cukup. Saya rasa memang materinya nggak terlalu banyak, karena basic itu cuma mengulang aja, saudara-saudara juga bisa dapatkan banyak juga di sumber lain. Ini saya refresh aja bagi yang sudah baca, bagi yang sudah pernah mengelas, kalaupun belum pasti nanti juga akan ketemu lagi. Dan ini sebagai pengantar terhadap pengelasan, ya, dasar-dasar pengelasan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau mengenai kuliah kita, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.